Intro, punya Air6 atau mau beli? Ini 4 kelebihan dan 4 kekurangannya. Kilat. Oke, gue sering ditanya, Bang, RX worth it nggak? Jawabannya nggak sesimpel iya atau nggak. Ini motor ikonik, tapi ada realita yang harus lo hadapi. Ini bukan sekadar motor, ini komitmen. Sebelum lo keluarin duit ratusan juta, gue kasih pandangan jujur. Tanpa basa-basi, tanpa filter, dari pengalaman gue apa yang gue rasain dan gue lihat di jalanan. Gue nggak akan buang waktu lo. Video ini cuma 5 menit. Langsung ke poin. Kita beda dari mesin yang teriak, posisi riding yang bikin punggung menjerit, handling setajam silet, sampai biaya perawatan yang bisa bikin kantong bolong. Bukan review teknis ngebosenin. Ini obrolan santai dari gue buat lo yang lagi galau soal R6. 4 kelebihan yang bikin jatuh cinta, 4 kekurangan yang bikin mikir 2 kali. Biar lo punya gambaran jelas. Pertama, jantungnya. 599 cc inline 4. Ini mesin yang dirancang buat teriak. High revving, tenaga aslinya baru keluar di putaran atas. Di atas 8000 rpm rasanya kayak ditarik jet. Akselerasinya tajam, brutal, bikin nagih, terutama keluar tikungan di sirkuit. Kedua, handling. R-Nax lincah, rasanya kayak bisa baca pikiran. Lo mikir belok, dia nurut. Sasis Delta Box kaku dan presisi, feedback dari jalanan luar biasa. Bikin percaya diri miring. Suspensi depan belakang fully adjustable. Bisa lo set buat track day atau San Mori. Tetap firm kelas super sport. Ketiga, desain. Abadi. Agresif, runcing, dan fungsional. Setiap lekukan hasil riset aerodinamika. Di kecepatan tinggi, motor stabil, angin dialirkan, bukan nabrak lo. Presensnya gede, parkir dimanapun, pasti jadi pusat perhatian. Keempat, elektronik modern. Dari era super sport bodoh ke paket bantu yang canggih. Traction control beberapa level, jadi jaring pengaman. Ada D-mode buat karakter tenaga, agresif di sirkuit, smooth di kota. Beberapa versi ada quick shifter, naik gigi tanpa kopling, ngurangin waktu di track, dan di jalan bikin lo berasa pembalap. Respon gas instan lo harus nyatu sama motor. Ini bukan buat pemula, ini mesin serius yang menuntut rasa hormat. Di jalan raya pun sensasinya dapat, lo tahu potensi buasnya ada di bawah lo. Singkatnya, mesin adiktif, handling presisi, desain ikonik, elektronik bantu puncak motorsport 600 cc. Tapi, semuanya ada harga yang harus dibayar. Yuk masuk ke sisi gelapnya. Kenyamanan, konsumsi bensin, biaya perawatan, dan realita jalanan, 4 hal yang wajib lo pikirin. Kalau lo siap, kita lanjut. Kekurangan pertama, kenyamanan. Stang rendah, foot peg tinggi ke belakang, posisi racing. Berat badan numpuk di pergelangan, punggung ngebungkuk, leher dongak. 15 menit oke, 1 jam di macet. Encok. Buat commute atau touring santai, jujur, R-Nax pilihan yang salah. Ini alat olahraga, bukan alat transport harian. Kedua, boros. Jangan harap Serit Matic atau 250 cc. High rev butuh minum banyak. Rata-rata 12-15 kilo sepele kalau kalem. Agresif bisa lebih boros. Wajib Pro 95. Ideal 998, biaya isi lebih mahal. Dipakai harian, biaya bensin sebulan bisa setara cicilan motor lain. Ini cost of ownership yang sering dilupain. Ketiga, perawatan. Servis rutin nggak murah, oli full sintetik dan butuh lebih dari 2 liter. Ban soft compound mahal dan cepat habis, kampas rem, filter oli, busi semua premium. Butuh bengkel spesialis. Amit-amit jatuh, panel fairing, spion, lampu, stang, harganya bikin kaget. Mod, knalpot, rem, suspensi. Biayanya bisa setara motor 250 cc baru. Siapkan dana darurat. Keempat, praktikal and legal. Tenaga terlalu besar buat mayoritas jalan umum di Indonesia. Gigi 1 bisa tembus 100 km/jam plus. Di mana bisa legal dan aman? Hampir cuma di sirkuit. Di kota macet, mesin cepat panas, posisi pegal, tenaganya nggak kepake, kayak kuda pacu muter komplek. Respon gas sensitif dan ledakan tenaga di putaran atas, resep bencana kalau belum pengalaman. Butuh skill, kedewasaan, dan kontrol ego. Jadi setelah dengerin 4 kelebihan dan 4 kekurangan, gimana? Yamaha R-Nax penuh kontradiksi. Mahakarya Engineering dengan mesin luar biasa, handling presisi, desain ikonik, teknologi bantu. Puncak 600 cc, sensasi di putaran atas susah ditandingi. Tapi egois, nggak peduli kenyamanan, dompet, dan kemacetan, dia cuma mau lari sekencang mungkin. Untuk harian, bisa bikin frustrasi. Pegel, panas, boros, perawatan mahal. Keputusan akhir di tangan lo. Tanyain diri lo, apa yang lo cari? Siap dengan kompromi dan konsekuensi. Gua harap video ini ngasih perspektif. Nggak ada benar salah, cuma pilihan yang cocok buat lo. Like, subscribe, tulis pertanyaan di komentar, gue bakal baca dan bales. Gue Tendah Tuber, tetap berkendara cerdas. Sampai jumpa. Peace out.